Kayaknya tidak bersemangat. Kita ulang sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kenapa? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Sandi, sehat? Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman semua, semoga malam ini sehat selalu. Amin. Dan semua teman-teman terlindungi dari yang sekarang ya, virus corona dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, untuk yang masih belum buka kamera, silakan dibuka dulu kameranya. Duduk yang rapi, silakan dipersiapkan buku dan ballpoint-nya. Oke, baik. Untuk pemberitahuan dulu, materi kita pada malam hari ini yaitu gunnah dan alif lam. Nah, hari ini kita akan bahas dua. Yang pertama adalah gunnah, bagaimana caranya membaca gunnah, dan yang kedua, bagaimana cara membaca huruf alif lam, seperti itu. Baik teman-teman semua, kita akan buka pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman semua, langsung saja. Oke, baik teman-teman semua, setelah kita buka bersama pada malam hari ini, selanjutnya saya akan langsung serahkan kepada Sandi untuk penyampaian materi pada malam hari ini. Kepada Kak Sandi, dipersilahkan. Kak Sandi siap? Ya, siap. Oh, lagi spotlight. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa qala aidan awzid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqra hafa min kitabillah fa hasana wal hasana bi asy amsalha. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, tentunya Sandi akan mengajak teman-teman semuanya senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang dimana nikmatnya tidak akan terhitung. Ya, begitu banyak nikmat yang dimana sebenarnya kita ini, walaupun kita pendosa besar, sering melakukan maksiat segala macam, tapi Allah tetap berikan nikmat kepada kita. Apalagi ya itu ya, yang berdosa, yang maksiat aja dikasih nikmat gitu kan. Dan apalagi kalau misalkan orang-orang yang taat kan, ya jadi orang-orang yang bermaksiat sering berbuat dosa seperti itu pun Allah sayang gitu kan. Apalagi orang-orang yang taat, sayang banget gitu kan. Sayangnya sayang banget gitu. Begitu. Kemudian nikmat-nikmat yang kadang kita lupakan gitu kan ya, seperti nikmat fisik gitu kan. Nikmat fisik kita kadang lupa kita bersyukur atas nikmat tersebut gitu. Bahwasannya berpikir bahwasannya hal itu tuh ya milik kita, padahal itu sebenarnya milik Allah, yang dimana mungkin saja fisik tersebut bisa diambil kapanpun begitu ya. Entah itu misalkan penglihatan, pendengaran, penciuman gitu kan, berjalan, tangan, itu nikmat yang Allah berikan seperti itu. Maka tadi sering bilang kepada teman-teman semuanya, sudah termasuk orang yang kufur nikmat kalau misalkan dikasih segala macam gitu kan ya, fisik, apalagi yang misalkan fisiknya, mohon maaf, fisiknya lengkap misalkan ya, fisiknya lengkap tapi digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat tuh kayak kufur nikmat gitu. Kayak saya ini kasih lengkap kamu gitu kan, sok gunakan yang bermanfaat. Kalau misalkan nggak digunakan untuk hal yang bermanfaat, itu kayak kufur nikmat, nggak tahu diri gitu, seperti itu. Makanya saya mengajak teman-teman semuanya untuk senantiasa bersyukur dengan cara bermanfaat untuk diri kita sendiri, dan banyak cara, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri, seperti itu ya.
Jangan sampai kegiatan sehari-harinya kita gunakan untuk tiduran terus, gitu kan, rebahan terus, bilangnya mageran, gitu kan, terus bilangnya malas-malasan. Jangan sampai seperti itu, ya. Semager-magernya kita harus bermanfaat juga untuk diri kita, gitu. Ya kadang Hanifah kalau lagi mager sambil tiduran, diem, nyetel apa kek, gitu tah. Misalkan ceramah siapa, kita kan tinggal ngedengerin doang, gitu. Istilahnya semager-magernya kita harus bermanfaat juga, gitu. Gitu kan, ngaji itu gampang juga tercipta gara-gara mager, gitu tadinya, ya gara-gara Handi mager kayak aduh masa nggak ngapa-ngapain sih nih, gitu. Nah begitu, ngaji gampang, ya udah angkatan kedua, alhamdulillah. Jadi kalian itu terkumpul gara-gara magernya seseorang. Widih. Ya, dan selain bermanfaat untuk diri kita sendiri, teman-teman juga harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Entah banyak cara ya, banyak banget cara teman-teman untuk bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Entah bermanfaatnya untuk sejenak atau mungkin bermanfaatnya untuk jariah, itu bebas saja ya. Tapi teman-teman selagi masih diberikan nikmat oleh Allah, segera melakukan hal yang bermanfaat seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya ya tak lain dan tak bukan adalah untuk bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Kemudian di hari Jumat ini tak lupa juga kita hari Jumat. Kenapa bilang hari Jumat? Karena ya udah masuk Jumat. Kalau dalam Islam itu maghrib mulai Jumatnya kita. Ya di hari Jumat ini jangan lupa teman-teman, mari kita menghaturkan salam dan salawat kepada Nabi kita, teladan kita yang telah memerdekakan Islam, gitu kan, sampai dengan kita nikmati Islam sampai sekarang, gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa juga kepada keluarga dan sahabatnya yang telah mensupport Rasulullah sehingga menemukan kejayaan Islam seperti itu. Dan ya amalan-amalan di hari Jumatnya jangan lupa untuk dilaksanakan, salawat yang banyak, yang belum baca Al-Kahfi segera diselesaikan, gitu kan, banyak-banyak sedekah, dan ya nanti kalau misalkan bisa sedekah jariah gitu ya. Begitu. Kemudian untuk malam hari ini akan singkat gitu kan, karena bentuknya adalah teori ya. Bentuknya adalah teori, nanti teman-teman bisa bertanya-tanya. Sebelum nanti setelah ini kita akan memasuki bab mad ya, mad asli dan mad far'i bersama pretelan-pretelannya seperti itu ya. Dan termasuk kategori penting juga ya materi tentang gunnah dan gunnah dan alif lam ini kadang masih banyak orang yang keliru gitu kan ketika membacanya ya. Harapannya dengan teman-teman mengikuti kegiatan malam ini tidak ada kekeliruan lagi yang datang seperti itu, karena banyak sekali orang yang masalah khususnya nih di gunnah gitu, yang dimana seharusnya enaknya digunnah tapi nggak digunnah gitu. Banyak orang yang seperti itu begitu ya. Jadi harapannya setelah belajar ini teman-teman bisa berkembang, bisa lebih baik lagi gitu ketika mengajinya. Gitu. Pertama kita akan bahas tentang gunnah terlebih dahulu. Sebenarnya adalah materi yang terlewat, yang kelewatan sama Sandi. Harusnya ini duluan sebelum bahas mim sukun seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena singkat. Makanya pertemuan ini sangat singkat, insya Allah. Begitu. Ya nanti dibanyakin nanya aja lah ya. Nanti Sandi bakal betah-betah di sinilah. Gitu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya yang berkaitan tentang tahsin ataupun yang lainnya. Begitu, kalau Sandi bisa jawab nanti bisa dijawab, kalau nggak bisa pas nanti cari dulu. Begitu. Pertama tentang gunnah. Gunnah itu ada urutannya. Ya, gunnah itu ada urutannya. Gitu. Dari yang terkuat sampai yang terlemah seperti itu. Kira-kira yang paling kuat pertama apa? Nun sukun, mim sukun. Nun sukun, mim sukun. Jawaban lain? Nun pakai tasdid. Nun pakai tasdid. Terus? Mim pakai tasdid. Mim pakai tasdid. Oke, mantap. Masya Allah. Betul. Yang pertama yang paling kuat adalah mim dan nun bertasdid. Seperti itu ya. Mim dan nun bertasdid. Emang pertama mimnya gunnah. Gitu kan, mimnya gunnah. Mim dan nun kan huruf gunnah ya. Gitu, huruf gunnah. Mim dan nun itu adalah huruf gunnah ditambah bertasdid pula. Makanya dia semakin kuat. Maka urutan pertama dari gunnah yang paling kuat adalah mim bertasdid. Mim dan nun bertasdid seperti itu ya. Hukum mim nun dan mim
qaribati. Hukum mim dan nun musyaddatain gitu kan ya. Mim dan nun yang bertasdid seperti itu. Tatilun musyaddah au nun musyaddah fi. Jadi terjadinya mim dan nun bertasdid gitu kan yang gunnah itu bisa terjadi pada isim, wa fi'il, wa harf ya. Jadi kata benda, kata kerja maupun kata huruf fi wasatul kalimah au fi akhirih. Ya, mau di tengah-tengah kalimat, mau di akhir kalimat gitu kan. Itu tetap harus digunnah begitu ya. Nah, di sini hukumnya wajibul gunnah ya. Wajib ini wajib gunnah. Jadi kalau misalkan teman-teman bacanya nggak wajib, gitu kan, maka ini salah besar, gitu kan, salah besar. Kalau misalkan makanya heran nanti misalkan ada yang ngaji, ketika bertemu mim dan nun yang bertasdid, kenapa nggak ditahan, gitu kan? Padahal di sini hukumnya wajib ya, sangat wajib seperti itu. Wajib gunnah biqadri harakatain wasl waqafan. Dia wajib gunnah 2 harokat. Mau bacanya mau di waqaf, mau di wasol, maksudnya berhenti di tasdid misalkan atau melanjutkan ada tasdidnya tetap harus digunnah seperti itu ya. Nah, begitu ya. Jadi definisi seperti itu, wajib gunnah di akhir ataupun di awal, di tengah-tengah kata ataupun di akhir kata. Terus misalkan waqaf maupun wasol berhenti atau lanjut tetap harus wajib seperti itu. Nah, kadang banyak orang juga salah ketika dia sukun. Ketika dia di akhir ayat. Misalkan di surat Ar-Rahman ya. Ada misalkan jan. Banyak orang kadang membacanya hanya sebatas sampai di situ, gitu kan. Ayatnya gimana sih? Yang mana ya? Aduh, lupa. Pokoknya ada tasdid yang dimana nun bertasdid. Kadang orang baca surat Ar-Rahman sampai misalkan ada nun tasdidnya di akhir, kadang cuma sampai sukun, disukunkan. Padahal itu harus tetap wajib gunnah seperti itu ya. Jadi ingat, yang harus diperhatikan adalah pokoknya kalau teman-teman bertemu dengan mim dan nun dimanapun itu, berarti wajib sekali untuk digunnah. Wajib ya, hukumnya wajib. Seperti itu ya. Itu. Yang pertama tentang mim dan nun yang bertasdid. Seperti itu, wajib gunnah. Urutan kedua kira-kira apa? Pak. Apa? Urutan kedua adalah ya, tebak aja, tebak lah. Siapa tahu benar. Bukan Iqfa. Iqfa. Terus ada yang lain? Idgom. Idgom, ada yang lain? Nyerah. Nyerah ya. Iklab atuh. Iklab ya, apalagi sama. Ya, benar. Urutan kedua ya dari marotibul gunnah. Kalau benar. Adalah terletak pada idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada apa aja? Coba. 4. Apa aja? Ya, wawu. Mim, nun, ya. Yanmu. Mim wau. Ya, yanmu. Kalau sana ingatnya yanmu ya. Ya, nun, mim, waw. Yang sudah apa aja? Nun dengan mim. Mim dan nun. Berarti yang sisanya adalah Waw dengan ya. Waw dan ya. Oke, bagus. Nah, ya, jadi urutan yang kedua dari gunnah adalah waw dan ya. Ya, nun sukun bertemu waw dan ya.
Nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw dengan ya. Ya, itu urutan kedua. Ingat hukumnya tetap wajib gunnah 2 harakat. Seperti itu. Contohnya min sih. Miwalin seperti itu. Miwalin. Nah, ingat harus tetap gunnah. Ya, kadang ya murid-murid privat sandi kadang lepas-lepas gunnah, nggak tahu kenapa sih. Kemudian misalkan ya-nya may yasha seperti itu ya, harus tetap ditahan may yasha. Nah, yang ketiga baru ya, urutan yang ketiga adalah pertama gunnah ikhfa haqiqi. Ya, gunnah ikhfa haqiqi. Yang kedua gunnah iklab gitu ya. Contoh taba ikhfa atau iklab bihum seperti itu. Yang ketiga adalah ikhfa syafawi gitu ya, ketika mim sukun bertemu ba. Tadi kan nun sukun bertemu huruf ikhfa, nun sukun bertemu dengan ba. Yang ini ikhfa syafawi adalah mim sukun ketemu ba. Lahum bihi. Nah, itu sama, harus tetap digunakan gitu, urutan ketiga. Kemudian urutan yang keempat apa kira-kira? Apa lagi? Idhar. Idhar Safawi. Idhar syafawi. Mana Kak? Mana? Yang lain? Ada jawaban lain? Nyerah juga? Nyerah. Oke, siap. Bentar. Urutan yang keempat adalah mim dan nun sukun. Gitu ya. Mim dan nun sukun aja, tapi izhar ya. Sakinah mudhaharatain. Tuh, ya, nun sukun dan mim sukun yang izhar. Gitu ya. Ada nun sukun ketemu huruf izhar atau misalkan mim sukun ketemu huruf-huruf izhar syafawi seperti itu. Contoh an'amta. Tuh, tetap ada gunahnya gitu kan, tapi tipis. Sedikit banget. Ya, gunahnya gunah asli. An'amta kan nggak ada kan yang ngajinya an'amta. Nah, gitu kan nggak, kalau gitu salah. Itu nggak ada gunahnya. Misalkan an'amta. Nah, ya, itu kan salah. Ya, urutan keempat adalah huruf mim dan nun yang sukun. Ya, sukunnya adalah mim nun sukun yang izhar seperti itu. Makanya ketika baca an'amta, nah ada kayak tahanan sedikit, tapi itu gunanya guna asli ya, gitu ya, bukan guna 2 harokat tadi seperti tadi. Atau misalkan di akhir ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ada sedikit. Bukan bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enggak. Nah, gitu kan, tapi tetap ada gunahnya. Seperti itu. Dan urutan terakhir adalah mim dan nun yang berharokat. Seperti itu ya. Malana. Tetap ada sedikit malana, na gitu, na tetap ada gunanya gitu. Jadi itu urutan 5 urutan ya, 5 urutan marotibul gunnah. Urutan gunnah ya, 5 urutan gunnah. Yang pertama adalah mim dan nun yang bertasdid, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga adalah iqlab, ikhfa dan ikhfa syafawi, yang keempat adalah mim dan nun sukun yang izhar, yang kelima adalah mim dan nun yang berharokat seperti itu. Begitu, itu untuk bab tentang gunnah seperti itu ya. Untuk hari ini nggak ada praktek, jadi cuma teori aja. Kemudian ini ya, kita masuk ke materi selanjutnya adalah alif lam ya. Materi tentang alif lam. Sebelum ke alif lam ini termasuk kepada kategori hukum lam sukun. Jadi sebenarnya dalam Al-Qur'an nih, alamatus sukun fil Qur'an, alamatus
Awal sawakin fil Quran khamsat aqsam. Jadi ada 5 ya, ada 5 lam di dalam Al-Qur'an itu, ya. Tapi yang dipakai, yang beneran dipakai, sisanya kan kaidah bahasa Arab. So, alif lam, yang alif lam ta'rif. Itu yang akan kita pelajari adalah alif lam ta'rif. Gitu. Kemudian lam sukun yang lain ada lam di isim, terus ada lam di fa'il, ada lam di haraf dan ada di lam amr seperti itu, ya. Itu tidak terlalu penting, ya, 4-nya. Yang penting yang menjadi pembahasan adalah ini, alif lam ta'rif seperti itu. Ya, alif lam ta'rif itu ya pokoknya karena masuk ke bahasa Arab. Alif lam ta'rif adalah sesuatu alif lam, misalkan gini deh, kata benda yang ada alif lamnya itu adalah biasanya kata benda yang memang sudah dikenal banyak orang, gitu. Gitu. Nah, alif lam ta'rif itu terbagi menjadi 2. Ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Seperti itu ya, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Pertama yang kita harus pelajari adalah alif lam qamariyah terlebih dahulu. Ya, alif lam qamariyah. Nah, hukumnya izhar. Berarti lamnya ini dibaca jelas gitu. Wahiyya tuktab wa tuntab. Dia tertulis juga terbaca gitu ya. Jadi alif lam qamariyah itu izhar. Ya, alif lam qamariyah itu izhar. Dan itu tuh tertulis dan juga terbaca. Dan biasa juga dinamakan izhar qamariyah. Gitu. Biasa juga dinamakan dengan izhar qamariyah. Tahu nggak artinya qamar apa? Ada yang tahu artinya? Qamar? Bulan. Bulan, oke. Qamar itu artinya bulan. Kenapa alif lam ini disebut bulan? Saat qamar alnya kebaca. Al-qamar. Alif lamnya kebaca. Yang lain, alasan lain. Karena bulan terlihat jelas. Oke, mantap. Ya, kenapa dinamakan qamar? Sebab kalau kita ngelihat bulan itu pasti jelas. Seperti itu, iya kan? Gitu kan? Nggak ada yang ngelihat bulan samar-samar. Jelas itu. Karena datangnya pada malam hari, jadi dibaca jelas. Begitu. Benar. Nah, kemudian hurufnya, nih, Sani kasih hurufnya, yang sebenarnya nggak penting gitu, hafal atau tidak hurufnya itu nggak penting, ya, karena ada ciri khususnya, gitu ya. Nih, mana? Chat. Nah, itu hurufnya, ya, kalian bisa lihat, bisa catat juga, silahkan aja. Begitu. Tapi gampangnya adalah tanda dari alif lam qamariyah itu adalah lamnya sukun gitu ya, maka dibaca jelas gitu ya. Kita lihat nih, jelas, gampang masih kok bisa dibuka nih. Nah, di Quran cetakan Madinah ataupun Quran cetakan Indonesia sama aja. Lamnya pasti ada tanda sukunnya. Ya, nih lamnya ada tanda sukunnya, maka dibaca jelas. Al-ardu, al-islami, gitu tuh. Al-baiti, al-jinnati, seperti itu. Ya, jadi dibaca, benar-benar dibaca. Alhamdu, al-khonnasi, al-alamina. Nah, semuanya lamnya gitu. Jadi ciri dari alif lam qamariyah adalah lamnya jelas gitu ya. Lamnya dibaca begitu, dan lamnya tanda sukun, itu tanda alif lam qamariyah. Gitu, dibaca jelas begitu.
Dan lawannya adalah alif lam syamsiah. Ya, alif lam syamsiah, alif lam hukumnya tadi kan hukumnya idhar, alif lam syamsiah berarti lamnya dibaca idgham, berarti dimasukkan gitu ya. Sini tuktab wala tuntiq. Dia tertulis tapi yang nggak dibaca. Beda kalau tadi tuktab wa tuntiq, ini tuktab wala tuntiq gitu ya. Ini tertulis tapi nggak dibaca begitu ya. Wayati gitu ya. Dan tandanya ini pasti ya, suatu kepastian. Tadi juga tanda apa namanya, tanda alif lam qamarnya itu adanya lamnya sukun. Ini juga suatu kepastian ketika ada alif lam syamsiah gitu kan. Itu setelah huruf alif lam itu pasti ada tasdid, pasti. Seperti itu ya. Selalu ada tasdid gitu. Nah, makanya dinamakan idgham syamsiah gitu ya. Idgham syamsiah karena lamnya nggak dibaca gitu, langsung dimasukkan ke huruf selanjutnya. Gitu. Langsung bentar. Oke. Itu tentang alif lam syamsiah, tanda khususnya pasti ada tasdid ya. Tapi barangkali kalian harus tahu nih hurufnya. Ini hurufnya. Tulis di chat. Nah, itu hurufnya. Itu. Ya, kita lihat. Berarti langsung ya, kalau misalkan membaca ada alif lam syamsiah, berarti langsung dibaca, ditabrak weh. Gitu ya, langsung ditabrak. Tah. Nih, contoh. Contoh nih ya, dibacanya seperti ini. Dibacanya bukan al-takasur tapi langsung at-takasur terus, atau misalkan as-saqibu, al-ad-dini gitu, az-zikra gitu ya, ar-rahmani, atau ini az-zakawata, as-saila, asy-syamsu gitu ya. Jadi langsung ke huruf selanjutnya. Nanti kalau misalkan teman-teman ketemu dibaca Quran, ada alif lam, terus depannya ada tasdid, langsung aja tabrak ke tasdidnya. Contoh walad dolin gitu kan, langsung walal, bukan walal dolin tapi langsung walad bo, langsung ke bod. Ya ini juga shad, langsung as-samadu gitu. Nah, tandanya itu pasti tuh lihat. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat semuanya setelah alif lam pasti ada tanda tasdid, pasti. Itu adalah suatu kepastian, tanda tasdidnya itu pasti. Gitu ya, tanda dari idgham syamsiah itu kayak gini. Ya, alif lam syamsiah itu seperti ini. Begitu. Nah, begitu. Semoga teman-teman paham tentang materi hari ini mengenai idgham dan alif lam seperti itu. Itu mungkin cukup dari Sandi, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan. Misalkan nih kalau misalkan teman-teman udah dapat suatu materi, coba cari sendiri gitu kan, latihan sendiri, latihan soal sendiri begitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, Kak Sandi, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, takut kelupaan, teman-teman silakan dibuka dulu videonya, kita mau ada sesi foto dulu sebentar.